Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Abdullah dalam pembelajaran SPSS. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Validitas itu adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Ya, kemudian untuk reliabilitas, itu suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Nah, dikatakan valid pengukurannya, yaitu sesuai alat ukurnya yang kita gunakan terhadap benda yang akan kita ukur. Misalnya saja adalah timbangan. Kalau seandainya kita ingin menimbang emas, tidak mungkin kita menggunakan timbangan berat badan atau timbangan bayi. Maka ketepatannya tidak valid atau tidak sesuai. Nah, itu dia yang dimaksud dengan validitas. Jadi untuk timbangan emas harus menggunakan timbangan emas. Jangan sampai menggunakan timbangan berat badan atau timbangan berat badan bayi. Nah, itu untuk valid. Sementara untuk reliabilitas, misalnya kita akan mengukur suatu ruangan. Nah, suatu ruangan itu ada orang yang mengukur dengan cara menghitung langkah kaki. Nah, langkah kaki seseorang itu tentu saja tidak sama dengan langkah orang yang lainnya atau orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, di sini berarti langkah kaki tidak reliabilitas untuk digunakan sebagai alat ukur. Nah, karena pengukuran reliabilitas ini, dia harus sama. Sekarang diukur dan esoknya juga tetap hasilnya akan sama. Jadi, makanya untuk biar bisa reliabilitas dia, maka digunakanlah meteran tukang. Karena kalau sekarang kita gunakan meteran tukang ukuran ruangnya, maka besoknya pun kalau digunakan meteran tukang dengan ruang yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama. Itulah pengertian validitas dan reliabilitas. Nah, bagaimana cara mengukur validitas di dalam menggunakan SPSS? Itu langkah yang pertama, kalau seandainya pertanyaannya adalah pertanyaan pengetahuan, yang artinya jawaban pertanyaannya itu adalah benar salah. Maka di codinglah yang salah itu 0 dan yang benar itu adalah 1. Maka kita menggunakan uji validitasnya adalah dengan melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Nah, akan valid bila skor variabelnya berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Ya, kemudian untuk reliabilitas atau ukur ulang, pertanyaan yang ditanyakan pada responden pada waktu yang berbeda, maka akan tetap seperti pengukuran ruangan tadi. Kalau digunakan meteran tukang, maka panjang atau lebar ruangan tersebut akan tetap sama. Dan diukur sekali saja, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lain. Kalau misalnya pertanyaannya yang seperti pertanyaan tingkat pengetahuan tadi. Ya, mungkin itu saja untuk validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian untuk yang bukan pertanyaan yes no question, misalnya pertanyaan sikap yang jawabannya itu berdasarkan skala Likert, maka caranya akan berbeda. Nah, mari kita langsung ke data yang sebenarnya, itu data SPSS. Silakan dibuka data SPSS yang kita punyai. Yang sebelumnya sudah kita lakukan pembuatan variabel baru, yaitu variabel pengetahuan P1 sampai dengan P4, diambil datanya berdasarkan pertanyaan sikap, segera koros lahir sampai. Ya, nah ini dia. Nah, yang pertama kita akan menggunakan langkah yang pertama, yaitu pertanyaan yes no question. Bagaimana langkahnya untuk uji validitasnya? Langkahnya adalah kita menggunakan analyze, kemudian correlate, dan kemudian bivariate. Ya, jadi untuk yes no question kita gunakan langkah correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan semua pertanyaan pengetahuan atau P1 sampai dengan P4 sama dengan totalnya. Tahu ini adalah total dari P1 sampai dengan P4. Kita masukkan, langsung kita klik OK. Ya, mudah kan? Nah, inilah hasilnya. Nah, di mana kita melihatnya pada tabel korelasi ini? Boleh paling ujung kolom dan boleh paling bawah baris. Itu sama saja hasilnya.
Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah percent correlation. Nah, ini dia. Semuanya ada tanda bintang, bintang 2. Nah, ini berarti pertanyaannya valid. Ya, atau bisa juga dengan cara kita membandingkan R tabelnya. Nah, ini saya yakin R tabelnya pun sudah menyatakan valid karena di sini sudah valid semuanya, bintang 2. Ini biasanya valid, kecuali pertanyaannya sedikit. Ini pertanyaannya 50, nah itu berarti banyak pertanyaannya dan ini sudah pasti valid. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara melihat R tabelnya pada pertanyaan sikap nanti. Ini ternyata dia ada valid. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia reliable? Ya, dari 4 pertanyaan ini apakah semuanya reliable? Ya, kalau semuanya valid, nah kita tinggal reliable. Ya, caranya bagaimana? Caranya analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kita masukkan semua pertanyaan yang valid tanpa memasukkan total dari pertanyaan pengetahuan. Jadi 4 aja, langsung masukkan, langsung pilih OK. Nah, inilah hasilnya. Kita melihat untuk uji reliabilitas itu pada tabel yang kedua itu reliability statistik pada kelompok alfanya yaitu 0,889. Ya, nanti kita akan tahu R tabelnya sebagai pembandingnya. Jadi yang ini angka R ini atau persen correlation ini harus besar dari angka R tabelnya berdasarkan jumlah dari respondennya 50 dikurang 2 atau N kurang 2. Nanti akan kita lihat pada pertanyaan sikapnya, berarti di sini dia reliable. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan pertanyaan pengetahuan ini untuk dipakai dalam pengujian yang sebenarnya. Ya, perlu saya sampaikan kembali, uji validitas dan reliabilitas ini adalah menguji sampel kita. Seandainya kita mau mengadakan penelitian di rumah sakit A, maka uji pertanyaan ini harus kita lakukan pada rumah sakit yang berbeda. Kecuali kita akan meneliti di ruangan Z misalnya, maka kita bisa melakukan sampelnya uji sampel pertanyaan ini kepada ruang yang Y ya. Bisa kita tanyakan pada ruangan Y. Baik. Artinya pertanyaan ini bisa kita ajukan ke responden yang akan kita teliti di rumah sakit mana kita akan melakukan penelitian. Baik. Cara yang kedua untuk uji validitas yaitu kita gunakan data yang bukan yes no question, yaitu yang menggunakan skala Likert. Ya, seperti ini segera kalau lahir sampai. Bagaimana caranya? Caranya adalah analyze, kemudian scale, kemudian reliability, yaitu dengan cara yang sama seperti uji reliabilitas tadi. Yang ini kita riset, maka kita masukkanlah data-data yang akan kita uji validitas itu ASI segera masukkan, bisa satu-satu seperti ini, bisa sekaligus seperti yang tadi. Nah, ada 4 pertanyaan sikap yang totalnya tidak kita masukkan lagi. Jadi untuk yang skala Likert hanya pertanyaan atau variabel yang akan diuji validitasnya saja. Berbeda dengan yang yes no question, totalnya harus dimasukkan. Selanjutnya kita klik statistik, kemudian pilih item, scale, scale item, scale if item deleted. Ya, kemudian continue. Oke. Nah, inilah hasilnya. Tabel mana yang kita lihat? Tabel yang kita lihat adalah pada tabel item total statistik di kolom corrected item total correlation. Maka angkanya yang ini, ACC segera diberi 0,8, diberi kolos 0,8 juga, kemudian lahir diberi ASI 0,73, 0,827. Nah, apakah pertanyaan ini valid atau tidak? Maka yang R ini kita bandingkan dengan R tabel. Ya, R tabel itu bisa kita cari di internet. Ya, seperti ini. Jumlahnya kita lihat dulu, jumlahnya adalah 50. Ya, artinya itu adalah N-nya 50. Coba di sini tabel R atau R tabel. Ya, tentunya kita cari di Google. Google, kemudian R. Ini dia tabel R, kita pilih saja mana yang mau dipakai. Nah, misalnya yang ini, kita klik. Nah,
ini dia tabel R. Nah, tadi N kita adalah 50. Nah, ini berarti 50 dikurang 2 berarti 48. Nah, tingkat kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%. Artinya alfanya adalah 0,05. Berarti ini dia. Nah, ada juga yang menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Berarti alfanya 0,01. Ya, ini dia berarti. Nah, kita gunakan yang alfanya 5%, yaitu 0,05. Kita cari di kolom kedua ini di baris 48, karena 50 kurang 2 adalah 48. Dicari di baris 48. Nah, ini dia. Berarti inilah R tabel yang akan kita bandingkan pada hasil uji validitas tadi, yaitu 0,2787. Nah, kita kembali ke output kita. Nah, di sini berarti semuanya besar dari 0,287. Berapa tadi? 0,2787 ya, 2787, 02. Itu semuanya besar. Kemudian di sini kalau semuanya sudah besar dari 0,2787, berarti datanya valid, bisa langsung kita lihat pada reliability-nya, yaitu pada korma alfa yaitu 0,907 dan juga besar dari 0,2787. Artinya dia datanya atau pertanyaannya ini adalah valid dan juga reliable. Nah, bagaimana seandainya kalau ada yang di bawah 0,2787? Nah, berarti kita ulangi lagi langkah yang ini dengan mengeluarkan variabel yang tidak valid. Nah, misalnya saja kita anggap yang hasil segera tidak valid, maka kita lakukan uji lagi dengan langkah yang sama. Nah, karena hasil segera tidak valid, ini kita keluarkan. Kita keluarkan. Nah, tinggallah 3 pertanyaan kita okekan. Nah, ini hasilnya. Dibandingkan lagi ke R tabel. Nah, berbeda kan hasilnya kan? Nah, itulah dia. Jadi kalau masih ada juga, kita lakukan lagi sampai tidak ada yang lebih kecil dari R tabelnya. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti kita lihatlah reliabilitasnya. Dan dibandingkan dengan R tabel tadi, kalau besar juga berarti dia reliabilitas dia. Jadi kalau yang tadi, karena semuanya sudah valid dan reliabilitas, artinya pertanyaan sikap ini bisa diajukan ke populasi yang diinginkan atau ke tempat penelitian yang kita inginkan. Demikian untuk uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.